Salam organik dan lestari dari tim M Indonesia. Kita ada berada di Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Kita akan bertanya kepada ownernya, berapa jumlah ternak ayamnya, mereka sudah mulai kapan, dan bagaimana hasilnya, bagaimana untuk ayam yang sehat. Kita akan ke lapangan, langsung menuju ke lokasi. Oke? Om Swastiastu. Selamat siang, Pak Gusti. Selamat siang, Mas Yoyo, sama teman-teman semua. Ya, kami dari tim M Indonesia ingin menggali lebih banyak bagaimana memelihara ayam boiler ini. Ya. Tolong disampaikan rahasianya. Waduh, selamat siang kepada bapak-bapak semua. Terima kasih sekali atas kunjungannya ke farm saya, Semuya Farm yang ada di Desa Batungsel, Pupuan, Tabanan. Seperti tadi saya sampaikan, kami dari tim M Indonesia dengar sepertinya menggunakan produk EM ya, dari peternakan Pak Semuyaso. Jadi kita ingin mengetahui sejarahnya ya, mulai kapan bisa usaha ternak niki dan sampai saat ini sukses terus. Nah, kita ingin menggali lebih banyak nih. Jadi usaha ternak ayam saya ini saya rintis dari tahun 2004. 2004 ya, sampai dengan 2021 sekarang 2021 sudah ya, tahun ke-17. 17 tahun ya. Ya. Wah, mantap nih. 5 tahun bisa terlewati, 5 tahun lagi ini hampir 5 tahun 3 kali ya, 3 periode ya, 3 sudah periode. hampir 20 tahun ini. Nah, Wah. yang paling susah adalah 5 tahun yang terakhir. Oh, yang sekarang ini ya. Yang sekarang ini ya. 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, 5 tahun ketiga itu normal-normal saja. Oh, iya, 5 tahun terakhir ini yang susah. Susahnya apa? Karena apa? Persaingan banyak, kemudian ada istilahnya kebijakan pemerintah IGP di pakan ternak itu dicabut. Oh, iya, iya. Sehingga kita dipaksa harus ini wajib mengembangkan inovasi-inovasi untuk bisa bersaing, untuk membuat ternak kita performan sebaik mungkin. Itulah makanya di 5 tahun terakhir ini saya ada inovasi menggunakan probiotik gitu. Probiotik salah satunya adalah produk EM4. Awalnya berapa ternak, terus kemudian sampai sekarang sudah berapa yang dibudidayakan ini? Nah, ya, terima kasih Mas Yoyo. Saya merintis ternak ini tahun 2004, berawal dari 2004 ya, hanya satu kandang. Satu untuk kandang belajar berapa ekor nih? Dengan populasi 2000 ekor. 2000 ekor tahun untuk 2004. Belajar. Setahun saya belajar 2004 dengan populasi 2000 ekor. Kemudian 2005 saya tambah lagi 4000 menjadi 6000. Wah. Berarti sukses nih yang 2000 ini. Itu untuk pembelajaran 2006. Kemudian 2007 dengan stabil berjalan 6000 ekor itu saya berani berhenti bekerja. Dengan usaha sendiri. Dan di tahun 2010 sudah 10.000 ekor. Itu mantap. Semua modalnya itu kecil-kecilan awalnya. Kecil-kecilan, dapat hasil sedikit, kumpulin, dapat hasil sedikit, kumpulin. Tahun 2010 itu sudah mencapai 15.000 ekor populasi. Sampai tahun 2011 mencapai 25.000. Untuk populasi sampai sekarang masih 25.000. Dan untuk manajemen di samping ada paket obat vitamin dari Inti, kita juga memakai produk lokal berupa probiotik dan juga produk-produk herbal yang kita ramu sendiri di kandang untuk kita kombinasikan. Tujuannya apa? Banyak sekali tujuannya. Pertama tujuannya itu ini adalah produk organik yang ramah lingkungan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, penggunaan antibiotik itu kita kurangi. Dengan tujuan adalah untuk mengurangi resistensi mikrobia terhadap antibiotik tertentu. Itu. Betul. Terus yang ketiga, dari segi harga, kalau antibiotik itu, kalau kita terus pakai antibiotik itu satu harganya mahal sekali antibiotik. Vitamin juga asam amino mahal sekali. Sehingga kita pakai tapi mengurangi. Kita kombinasikan dengan EM ini. Jadi dengan EM ini tujuannya yang jelas kita mengupayakan kesehatan ternak kita dengan cara menyeimbangkan
mikrobiota yang ada mikrobia yang menguntungkan di dalam tubuh ayam. Di pencernaan ya. Di pencernaan ayam. Ya. Terus yang ketiga yang jelas ya secara ekonomi kan lebih murah. Ya. Kalau dari performan ayam itu sendiri bagaimana dengan menggunakan probiotik EM4 ini? Pengalaman ini. Ya. Saya bukan ilmuwan, ini pengalaman. Ya, yang pengalaman di lapangan ini yang lebih pure ya, betul-betul lah. Pengalaman ya. Dokter. Jadi tetap kita kombinasikan antara obat kimia dengan probiotik. Oh iya. Selama kita bisa menekan obat kimia, kita akan tekan. Kita pakai antibiotik. Kita pakai probiotik. Tetapi tetap tujuan akhir kita adalah profit, kesehatan ayam. Ya betul. Kesehatan ayam, kesehatan kita konsumsi. Ya betul. Kesehatan lingkungan kita. Juga ya. Lingkungan juga. Ya. Makanya ini tetap saya pakai termasuk di liter. Ini menekan bau ini, menekan bau kandang. Oh ya, H2S bisa ditekan, amoniaknya bisa ditekan ya. Termasuk nanti diminum ayam dengan ini itulah kita ramah lingkungan, apalagi ada tetangga-tetangga untuk mengurangi polusi bau kita pakai ini. Di samping kita pakai probiotik untuk menekan obat-obat kimia, kita juga ada herbal namanya mengkudu. Mengkudu. Kalau itu mengkudu itu saya pakai untuk menambah nafsu makan. Itu bagus. Mengkudu. Daunnya untuk nafsu makan. Dicincang, direbus. Paling tidak itu 1 jam sampai 1,5 jam. Sampai mendidih ya? Sampai mendidih, sampai matang. Terus airnya sampai berwarna kecoklatan. Itu untuk menambah nafsu makan. Jadi itu kita rebus. Anggaplah setengah 500 gram itu untuk populasi 1000. Kalau ditimbang itu kira-kira 500 gram untuk populasi 1000 ekor. Cukup itu. Ya. Terus pemberiannya mulai umur berapa? Kalau mengkudu itu tergantung kondisi ayam. Kalau memang terlihat ada penurunan nafsu makan, itu kita masuk. Tujuannya adalah menambah nafsu makan. Jadi jamu ternak pun menggunakan M, sehingga proses fermentasi bisa berlangsung lebih cepat. Kemudian flavonoid yang ada di tadi mengkudu itu jadi bisa keluar sehingga memberikan suatu manfaat kepada kesehatan ternak itu. Pas. Betul ya. Demikian tadi kita melihat dari awal bagaimana manajemen ternak dengan teknologi EM pada open house ya di ternak. Sekarang kita ingin mengetahui dari owner langsung dari Sumiyase Farm bagaimana ciri-ciri dari ternak sehat dengan menggunakan teknologi EM. Silakan, Sumiyase. Terima kasih. Jadi sebagai penutup apa yang sudah kita bahas dari awal mengenai aplikasi teknologi EM, yang jelas sangat bermanfaat untuk kesehatan ternak, terutama untuk meningkatkan performa ternak kita, khususnya di broiler. Jadi kalau ditanya ciri-ciri ternak ayam yang sehat, ya pertama kriterianya itu kan mortalitas, kematiannya itu masih di bawah standar. Kemudian bobotnya itu bagus, sesuai dengan standar, bahkan melampaui standar dibandingkan dengan usia. Terus yang ketiga yang paling penting itu efisiensi pakannya itu muncul dia. Jadi efisiensi pakan itu bagus, sehingga performa yang kita harapkan bisa tercapai. Kalau ciri-ciri fisik ayam sehat itu ya dilihat dari kakinya besar, warna kuning, dilihat dari jenggernya merah, bagus, dilihat dari bulu itu putih, terus mengkilap, terus bersih begitu. Jadi ayam itu aktif, ya seperti itu. Dan yang terpenting indeks performance itu yang bagus. Dipengaruhi oleh faktor umur, bobot, efisiensi pakan dan mortalitas dan kematian. Demikian kira-kira. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Gus Sumiyase. Semoga sukses selalu. Demikian. Terima kasih. Pemirsa, dapat kita ketahui performa dari ayam yang sehat. Salam organik dan lestari dengan teknologi EM.